Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhiran an'amana wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, amarna bil khairi wal ihsan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bil hujjatil balighati wa husnil bayan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di mimbar yang mulia ini perkenankanlah kami pribadi dan juga untuk para jemaah pada umumnya untuk kita saling mengingatkan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni senantiasa kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena dengan bekal takwa inilah insyaallah hidup kita di dunia dan di akhirat senantiasa ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, adalah umum di setiap kita, di setiap manusia ingin menikmati apa yang dimiliki. Apa gunanya sebuah televisi yang bagus, yang besar, kalau mata kita buta? Apa gunanya sebuah speaker audio yang super canggih katanya, kalau tidak dibarengi dengan pendengaran yang sehat alias tuli kita? Tentu hilang manfaat tersebut. Ia menampilkan gambar yang bagus, yang tajam, tapi kita tidak bisa untuk menikmatinya karena suatu keterbatasan diambil nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga iman, di mana ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, iman itu sudah ada di hati kita. Tatkala kita bisa menikmati manisnya iman, apakah kita sudah bisa merasakan manisnya tatkala kita sholat, manis kita sujud kepada Allah, manis kita menyumbang masjid bersedekah jariah. Bahkan untuk saat ini masjid kita masih kekurangan untuk biaya pembangunan ini, di mana bisa dinikmati oleh para jamaah semuanya untuk kenyamanan kita dalam beribadah. Dan itu adalah manisnya iman.
Manisnya kita bersedekah. Tatkala puasa pun manis kita berpuasa. Menahan lapar dahaga, menahan amarah, menahan hawa nafsu kita. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari di waktu maghrib. Itu semuanya karena Allah. Demi apa? Untuk menikmati manisnya iman kita. Salasu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Kesemuanya yang ada dalam hidup kita ini didominasi oleh dalam hati kita. Bila hati kita luas, maka luas pula pemikiran kita. Namun sebaliknya, bila hati kita sempit, maka dunia ini tidak akan cukup untuk apa yang kita miliki. Kita tata hati kita. Cinta kita kepada dunia boleh. Cinta kita kepada akhirat silakan. Cinta kita kepada anak dan istri kita diperbolehkan. Cinta kita kepada harta juga boleh. Akan tetapi semuanya ada kadarnya masing-masing. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan dalam mencintai sesuatu yang tidak akan dibawa mati. Secukupnya saja. Karena pada dasarnya apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan tatkala perang Tabuk, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mobilisasi dana. Setiap umat Islam dimintai dana. Dan ketika itu sampailah di saat Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua harta bendanya. Rasulullah pun bertanya, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar? Apakah keluargamu sudah kau tinggalkan Abu Bakar? Naam, taraktu lahumullah wa rasulah. Ya, keluargaku sudah aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Keyakinan Abu Bakar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mampu mencukupinya. Dan itu Abu Bakar As-Siddiq sangat paham betul dengan yang namanya konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan tentu akan kembali kepada Allah. Di konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tentu akan menghindarkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk, sifat tamak, sifat yang menghalalkan segala cara. Dan selanjutnya, wa yuhibbul mar'a wa la yuhibbuhu illa Allah. Dia cinta kepada sesama hamba, cintanya karena Allah. Siapapun kita bisa berteman dengan siapa saja, kita bisa bersahabat dengan siapa saja, tapi jangan berlebihan. Kita bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, bersahabat pun karena Allah. Engkau Islam, engkau ada saudaraku. Engkau Muslim, engkau ada temanku. Kita semuanya bersaudara. Dan jangan sampai tatkala kita dekat dengan seseorang ada tendensi-tendensi tertentu, ada udang di balik batu. Dan hal itulah yang akan membuat kehilangan harga diri kita sebagai manusia, harga diri kita sebagai umat Islam. Dan selanjutnya wa ayyakrahu ayya
ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yu'adahu finnar. Ia benci kekafiran, maksiat, kebatilan, kezaliman seperti ia tidak suka neraka. Kita semuanya tentu tidak senang dengan namanya kebatilan, kerusakan, dan hal-hal buruk yang ada di dunia ini. Maka tugas kita sebagai manusia untuk mencegah hal-hal yang buruk itu terjadi pada diri kita dan juga keluarga kita, bahkan lingkungan kita semuanya. Masyarul muslimin rahimahumullah. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah, yang senantiasa istiqomah dalam beribadah, dan kelak yaumil akhir kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه